Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Belum 5 Menit. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman C. Lebih tepatnya, saya akan membahas mengenai struktur dasar dari bahasa pemrograman C itu sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada sebagian yang sudah tahu apa itu bahasa pemrograman C, namun mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali mengenai bahasa pemrograman C tersebut. Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti bahasa pemrograman C++, C#, Java, PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan bahasa C, di mana bahasa C ini dijuluki sebagai God's Programming Language. Artinya apa? Artinya bahasa C ini adalah bahasa pemrograman yang menjadi ayah dari semua bahasa pemrograman yang lain. Lalu bahasa C ini dikembangkan oleh siapa sih? Nah, bahasa C dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Kalau misalnya teman-teman penasaran, silahkan boleh searching saja di Google ya, karena kalau misalnya saya menjelaskan di video ini, nanti durasinya terlalu panjang. Oke, sebelum mulai membahas mengenai struktur dasar dari bahasa pemrograman C, kita harus tahu dulu alasan kenapa kita harus mempelajari bahasa C. Tentunya ada manfaat dari mempelajari bahasa C. Yang pertama yaitu cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan dunia perkodingan. Yang kedua, mudah dipelajari dan sumbernya banyak. Yang ketiga, induk dari semua bahasa pemrograman. Yang keempat, masih digunakan hingga saat ini. Yang kelima, dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bahasa C ini berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin atau komputer. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita siapkan dalam mempelajari bahasa pemrograman C ini gitu kan ya? Tentunya untuk bisa mempelajari bahasa C ini kita harus memiliki tools atau alat atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menuliskan dan menjalankan kode program dari bahasa C. Nah, apa aja sih aplikasi yang harus kita siapkan gitu kan? Yang harus kita siapkan dalam mempelajari bahasa C ini ada dua, yaitu teks atau kode editor dan juga compiler. Teks editor ini digunakan untuk menulis kode program, sedangkan compiler sendiri digunakan untuk menerjemahkan atau mengkonversi program yang kita tulis pada teks editor atau kode editor sehingga dapat dimengerti oleh bahasa mesin pada komputer. Kira-kira seperti itu ya. Selain dari teks editor dan juga compiler, pemrograman C ini juga dapat dijalankan dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Nah, IDE ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah software yang memuat text editor khusus dengan compiler di dalamnya. Jadi satu paket ya. Nah, jadi silahkan teman-teman pilih yang mana. Mau yang text editor, compilernya terpisah, atau IDE di mana kode editor dan compilernya satu paket. Namun saran saya lebih baik gunakan IDE supaya tidak perlu lagi mengkonfigurasi compilernya. Kira-kira seperti itu. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai ya. Kita langsung saja mulai
untuk membahas mengenai struktur dasar dari bahasa pemrograman C, gitu kan ya. Nah, di sini untuk penjelasannya saya akan menggunakan salah satu dari sekian banyak aplikasi atau tools atau IDE yang bisa digunakan dalam menuliskan kode program bahasa C, yakni yang saya gunakan adalah Deb C++. Bisa teman-teman lihat di video ini ada icon berwarna biru bertuliskan Deb C++. Nah, ini jadi Deb C++ ini adalah salah satu dari sekian banyak tools atau IDE yang bisa digunakan untuk belajar bahasa pemrograman C. Kenapa saya menggunakan ini? Karena menurut saya ini simple, entah itu dalam mendownloadnya, menginstalnya, dan juga menggunakannya. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan aplikasi ini, silahkan boleh cek video saya di postingan sebelumnya. Terus kalau misalnya kita tidak punya komputer, cara belajar untuk bahasa pemrograman C ini gimana gitu? Tenang, karena IDE atau compiler untuk bahasa C ini banyak, tidak hanya di perangkat komputer yaitu dengan OS Windows seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya IDE ini bisa juga digunakan di perangkat lain, tentunya dengan OS yang lain seperti OS Android, OS iOS dan lain sebagainya. Untuk Android sendiri saya biasa menggunakan aplikasi dari coding C++ atau aplikasi coding C++. Meskipun banyak juga yang lain, tapi saya lebih suka menggunakan coding C++. Kenapa? Karena simple, bisa digunakan secara offline juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman explore saja, mau menggunakan aplikasi apapun sama saja, karena di dalamnya sama-sama bisa menjalankan program dari bahasa C. Nah, untuk penjelasan di video ini saya menggunakan Deb C++. Meskipun namanya Deb C++, tapi di dalamnya bisa digunakan untuk mengkompilasi bahasa pemrograman C. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja saya anggap teman-teman di sini sudah menginstal Deb C++-nya, sehingga kita langsung saja untuk membuka aplikasinya. Kita buka aplikasinya dengan cara mengklik 2 kali atau double klik di icon tersebut seperti ini, sehingga ketika dibuka kita akan melihat tampilan dari Deb C++-nya gitu kan. Saya sarankan menggunakan Deb C++ versi 5 atas. Kenapa? Karena di versi 5 ini ada auto highlighter yang kita tidak harus mengkonfigurasi settingannya, jadi sudah otomatis gitu kan. Untuk aplikasi ini kita bisa perhatikan bahwasanya tampilannya kurang lebih sama dengan aplikasi pada umumnya ya, aplikasi teks atau kode editor pada umumnya. Di sini ada menu bar ya, kita bisa lihat di sini ada menu bar, ada menu bar, ada file, edit, search, view, project, execute, tools, art style, window, help. Nah, masing-masing menu ini memiliki fungsi yang berbeda gitu kan ya. Seperti file untuk proses pembuatan, pembukaan dan penyimpanan file. Tapi yang saya biasa sering gunakan adalah menu execute, di mana menu execute ini digunakan untuk mengkompilasi atau menjalankan program yang sudah kita tulis, sehingga bisa dilihat hasil dari programnya ya. Langsung saja kita buat sebuah file dengan cara mengklik file, kemudian new, lalu pilih search file, atau kita juga bisa langsung mengklik icon ini, kemudian kita pilih search file, sehingga ketika dipencet itu akan muncul sebuah teks atau kode editor untuk kita menuliskan kode programnya. Nah, hal yang harus kita perhatikan di sini bahwasanya sebelum kita menuliskan kode program mengenai bahasa C,
alangkah baiknya kita simpan dulu project ini atau file ini ke dalam format bahasa C. Supaya apa? Supaya lancar dan juga fungsi-fungsinya jalan, kira-kira seperti itu. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Sini ya. Ini bisa kita lihat. Kita klik menu file, kemudian kita pilih save as seperti ini. Lalu di menu save as ini kita akan dihadapkan dengan sebuah jendela untuk menyimpan. Ini silakan pilih directory atau folder sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi alangkah baiknya foldernya yang mudah kita cari dan juga tidak memiliki spasi, disarankannya seperti itu. Hanya saya ingin menyimpan file bahasa pemrograman C ini ke local disk C ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat sebuah folder. Misalnya di sini kita buat folder dengan nama PTS 2022. Kenapa PTS 2022? Karena si video ini akan digunakan juga untuk pelaksanaan ujian tengah semester di sekolah saya. Ini hanya contoh saja ya, foldernya bisa kalian ganti sesuka hati kalian. Setelah kita buat folder, kita buka foldernya. Kemudian di sini di bagian bawah ya ada file name. File name ini fungsinya untuk memberikan nama pada file dari bahasa pemrograman yang kita akan simpan dan jalankan. Alangkah baiknya pemberian nama ini disesuaikan dengan project yang kita buat. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam menganalisis dan juga mencari file atas program kita, gitu kan ya. Misalnya di sini kita beri nama dengan misalnya nama saya saja ya. Nah, setelah kita berikan nama untuk file bahasa pemrograman C ini, jangan lupa juga kita pilih tipenya di bagian save as tipe. Jangan sampai salah. Di sini kan ada C++ source file, artinya ini untuk bahasa pemrograman C++. Karena kita sedang membahas bahasa C, maka kita pilih yang kedua, yaitu C source file, artinya file ini akan kita simpan ke dalam format bahasa pemrograman C saja, gitu kan. Nah, kalau sudah, kita klik save yang ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, di sini kita akan mulai menuliskan kode dasar atau struktur dasar dari bahasa pemrograman C itu sendiri. Biasanya kalau kode dasar itu biasanya menampilkan hello world rata-rata ya. Baik di bahasa pemrograman apapun itu biasanya hello world. Oke, biar umum dan biar rata gitu kan ya. Saya juga akan menampilkan hello world pada editor ini gitu kan ya. Nah, untuk struktur dasar bahasa pemrograman C, yang pertama kita tuliskan pagar, kemudian include seperti ini. Nah, setelah include kita tuliskan spasi, lalu kita masukkan tulisan stdio.h seperti ini di dalam kurung lancip yang terlihat di video ini. Kalau misalnya tidak terlihat, saya akan perbesar seperti ini. Nah, untuk memperbesar tulisan dari kode program yang kita tulis, kita bisa menggunakan kombinasi keyboard CTRL, ditahan, kemudian kita scroll ke atas dari mouse kita, sehingga ketika di scroll ke atas akan menjadi besar fontnya atau tulisannya seperti ini. Nah, kita coba jelaskan satu persatu ya. Nah, ini ada pagar include, ada tanda pagar, kemudian ada keyword ya, ini tuh namanya keyword ya atau kata kunci bertuliskan include yang dibarengi dengan tulisan stdio.h yang ada di dalam kurung segitiga atau kurung lancip. Baris kode program ini apakah namanya gitu atau apa namanya? Nah, ini baris ini adalah sebuah header
Sekali lagi, baris program ini ketika kalian menemukan yang seperti ini namanya adalah sebuah header. Header ini adalah digunakan untuk menetapkan sebuah library pada bahasa pemrograman C, di mana pagar include ini adalah sebuah preprosesor atau kata kunci untuk memanggil library yang ada di sebelahnya. Nah, stdio h ini adalah salah satu dari sekian banyak library yang ada pada bahasa pemrograman C. Nah, stdio ini dibacanya sebetulnya stdio ya, yang mana singkatan dari standar input output. Artinya apa? Artinya stdio ini adalah sebuah library yang berisikan fungsi-fungsi input dan output yang bisa digunakan pada bahasa pemrograman C. Dan .h ini adalah menunjukkan bahwa format ini atau header library ini adalah file header gitu kan. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya baris kode yang berikutnya yaitu ada integer main dalam kurung seperti ini. Nah, integer main ini sebetulnya yang menjadi fokus utamanya adalah main ini ya, main dalam kurung, dan untuk simbol kurungnya ini adalah kurung biasa atau kurung lonjong gitu kan. Nah, yang utamanya itu adalah main ini, seperti dengan namanya main dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah utama. Artinya apa? Ketika kalian menemukan tulisan main dalam kurung ini adalah kode tersebut adalah sebuah fungsi utama, di mana fungsi main ini adalah sebuah fungsi yang ada pada struktur dasar dari bahasa pemrograman C gitu kan ya. Nah, si fungsi main ini akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main ini. Kalau misalnya tidak ada fungsi main ini, pasti akan error gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya kok ada int ya. Ini int ini adalah sebetulnya kita nggak perlu pakai int juga bisa ya, main saja itu bisa. Cuman biasanya rata-rata orang-orang itu menggunakannya int dengan alasan kenapa? Karena int ini atau int di depan main ini adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya. Ini apa? Di dalam fungsi main ini wajib kita sertakan nilai return, mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang pas, return 0. Artinya fungsi main ini akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Nah, kalau coding lengkapnya itu untuk integer main ini seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan integer pada fungsi utamanya itu wajib menggunakan kode atau baris program atau baris kode bertuliskan return 0. Nah, ini wajib ya. Ketika kalian menggunakan ini wajib ada return 0. Ada cara lain dalam mendeklarasikan sebuah fungsi utama. Selain kita menggunakan tipe data integer dalam fungsi utama ini, kita juga bisa menggunakan void. Nah, ketika kita menggunakan void dalam fungsi utama yang kita deklarasikan, kita tidak perlu lagi menggunakan kode return 0. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika menggunakan integer main, kita harus menggunakan return 0 karena program atau fungsi akan mengeksekusi atau mengembalikan nilai 0 lagi. Nah, sedangkan void ini itu kan ya, si void ini tidak mengembalikan nilai apapun. Ketika program sudah dieksekusi, maka void ini tidak mengembalikan nilai apapun. Artinya ya sudah gitu ya, ketika sudah dieksekusi ya udah,
tidak kembali lagi ke fungsi tersebut. Kira-kira seperti itu. Namun saran dari saya, kita gunakan saja yang integer main. Kenapa? Setelah saya perhatikan, rata-rata orang menjelaskan atau menggunakan bahasa pemrograman C ini menggunakan fungsi utama dengan integer. Oke, kita ubah dulu lagi untuk fungsi utamanya menjadi integer main. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Di sini kita bisa lihat ada simbol atau tanda kurung. Kalau yang tadi, yang pertama itu kurungnya kurung segitiga atau kurung lancip. Yang kedua, ada kurung biasa atau kurung lonjong. Dan yang ketiga ada kurung kurawal. Itu namanya kurawal ya. Nah, dalam bahasa pemrograman C, beberapa tanda kurung itu digunakan dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk tanda kurung kurawal ini digunakan untuk menjelaskan bahwasannya di dalam tanda kurung kurawal tersebut adalah sebuah blok program. Nah, blok program ini apa sih gitu kan ya? Blok program atau blok kode merupakan kumpulan dari statement dan juga ekspresi pada kode-kode yang kita tuliskan di dalam bahasa pemrograman C yang kita buat. Artinya fungsi-fungsi, perintah-perintah kita bisa tuliskan di dalam blok kode program pada file tersebut, gitu kan ya. Nah, nantinya kita akan terbiasa dengan menggunakan kurung kurawal ini. Kenapa? Karena kurung kurawal ini tidak hanya digunakan di fungsi utama untuk blok kode program, namun ada juga digunakan pada fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi if, fungsi for, fungsi while, dan sebagainya gitu kan. Namun untuk struktur dasar dari bahasa pemrograman C ya ini masih kurung kurawalnya itu digunakan untuk untuk blok kode program di fungsi utama. Selanjutnya, setelah blok program, kita akan jelaskan sedikit mengenai penulisan dari statement. Kenapa? Karena statement ini kita akan tuliskan di dalam blok program. Sebenarnya untuk statement ini banyak ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga statement apa yang kita akan gunakan atau kita tuliskan dalam bahasa pemrograman C ini. Namun untuk contoh kali ini penulisan statementnya misalnya seperti ini. Saya akan menuliskan kode yang bertuliskan printf dalam kurung. Kemudian dalam kurung ini ada petik 2 dan juga ada kata hello world gitu. Dimana diakhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, kenapa saya menuliskan sebuah statement yang bertuliskan printf hello world? Kenapa demikian? Karena kita di sini menjelaskannya atau sebuah library yang digunakan adalah library dari stdio atau standar input output untuk bahasa pemrograman C. Nah, karena kita menggunakan library ini, otomatis hanya fungsi-fungsi yang tersedia dalam library tersebut yang bisa digunakan. Dan salah satu contohnya adalah fungsi dari printf ini. Nah, kalau kita perhatikan dari bahasanya, printf, print artinya cetak atau mengeluarkan atau menampilkan, atau output ya, output untuk menampilkan nilai, bisa menampilkan keterangan ataupun nilai dari sebuah variabel. Untuk contoh kali ini, nah fungsi printf ini digunakan untuk menampilkan tulisan hello world. Nah, formatnya adalah setelah printf kita wajib menggunakan tanda kurung, kemudian di tengah-tengah tanda kurung atau di dalam tanda kurung kita masukkan tanda petik sebanyak 2 kali, kemudian di tengah-tengah di antara tanda petik tersebut kita isikan tulisan yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa statement yang sudah selesai kita wajib akhiri dengan simbol titik koma seperti ini. Kenapa? Karena aturannya sudah seperti itu.
Kalau kita tidak menggunakan titik koma, pasti program bakal error gitu kan. Nah, ini untuk penulisan statement. Coba sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita akan coba dulu menjalankan program ini. Apakah tulisan hello world-nya akan tampil dan tidak ada error atau tidak? Cara menjalankannya gimana? Atau cara mengkompilasinya gimana? Kita pilih menu bar dengan judul execute seperti ini. Kalau tidak kelihatan, saya akan perbesar. Nah, ini ya. Di sini ada tulisan execute. Kita klik. Kemudian setelah kita klik, kita bisa compile dulu. Pilih yang ini. Kemudian kita run atau jalankan. Atau kita bisa langsung compile and run dengan cara mengklik satu kali menu yang bertuliskan compile and run seperti ini. Nah, ketika kita pilih yang ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasilnya ternyata ketika saya mengklik compile and run, si program Dev C++ ini menampilkan sebuah jendela berwarna hitam seperti ini ya. Ini menampilkan jendela berwarna hitam seperti ini, yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan output dari program yang kita sudah tuliskan. Berhubung tadi kita menuliskan hello world dengan menggunakan fungsi printf, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu artinya apa? Artinya program yang kita buat sekarang atau program yang kita jalankan sekarang, programnya aman, tidak error dan juga tidak ada yang salah. Nah, berarti untuk penulisan struktur dasar dari bahasa pemrograman C kurang lebih seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah struktur dasar dari bahasa pemrograman C. Kalau kita lihat kodenya itu hanya sedikit, artinya kita bisa hafal ya. Jadi karena ini hanya sedikit struktur dasar dari bahasa pemrograman C-nya, gitu kan ya. Jadi kita kalau misalnya sering-sering menggunakan ini atau menuliskan kode ini, insya Allah kita akan hafal di luar kepala karena kodenya hanya sedikit. Dan kenapa kita harus hafal? Karena kode program atau struktur dasar bahasa pemrograman C ini itu akan digunakan terus-menerus, digunakan berulang kali ketika kita membuat project baru atau membuat sebuah file baru untuk bahasa pemrograman C ini. Artinya di struktur dasar ini adalah struktur yang wajib dituliskan ketika kita akan membuat sebuah program bahasa C. Nah, setelah ini ada hal yang tidak kalah penting juga ya, yaitu apa? Yaitu sebuah komentar di dalam bahasa pemrograman C. Sebetulnya komentar ini di semua bahasa pemrograman ada. Komentar ini di semua bahasa pemrograman itu ada. Mungkin untuk penulisannya berbeda-beda ya, tapi kalau saya perhatikan pengalaman saya rata-rata sama. Untuk penulisan komentar rata-rata caranya sama gitu kan, termasuk dalam bahasa C ini. Nah, kira-kira seperti apa? Untuk penulisan komentar itu ada dua cara. Yang pertama, ada komentar satu baris ya, dengan menggunakan simbol garis miring 2 kali, kemudian komentarnya apa? Misalnya ini komentar satu baris. Cara penulisannya seperti ini ya. Jadi untuk membuat sebuah komentar wajib menggunakan garis miring 2 kali. Kemudian ada juga komentar satu blok. Nah, cara penulisannya bagaimana? Untuk satu blok kita menggunakan garis miring atau diawali dengan garis miring tanda bintang. Kemudian komentarnya apa? Misalnya ini ada komentar satu
kita sudah menuliskan format dari penulisan komentar. Lalu fungsi dari komentar itu apa sih gitu kan ya? Komentar sangat diperlukan bagi sebagian besar programmer. Kenapa? Karena komentar akan digunakan sebagai keterangan atau tanda pada sebuah kode program yang kita tulis. Maksudnya gimana? Ibaratkan kita membuat sebuah proyek besar, kemudian di dalamnya itu ada banyak kode program. Ketika kita tidak memberikan tanda atau tidak memberikan keterangan pada setiap fungsi dalam kode-kode yang kita tulis, itu akan kebingungan. Kenapa? Karena takutnya program kita akan kita perbaiki atau kita akan ubah. Nah, kalau misalnya tidak ada komentar, nanti kita repot dalam mencari dan mengetahui fungsi dari kode yang kita tulis gitu kan. Kalau misalnya ada komentar kan kita nggak perlu scroll-scroll, kita tidak perlu menebak-nebak, tapi cukup lihat keterangannya bahwasanya kode tersebut fungsinya untuk apa. Kira-kira seperti itu. Selain dari fungsi yang tadi, komentar juga bisa digunakan untuk menonaktifkan kode program yang kita tidak ingin pakai atau kita tidak memerlukannya. Karena kenapa? Karena kode program yang diubah menjadi komentar itu tidak akan error karena dianggap kode tersebut tidak aktif atau hanya sebuah komentar. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini printf hello world ini kalau biasa saja itu akan muncul tulisan hello world-nya. Ketika dijadikan komentar seperti ini, ya, maka ketika dijalankan fungsi printf hello world ini tidak akan tampil. Nah, ini akan hilang ya atau akan kosong. Kenapa? Karena fungsi printf-nya dianggap tidak aktif atau hanya sebuah komentar seperti ini. Jadi untuk penggunaan komentar kira-kira paham ya. Nah, selain komentar ada hal yang menurut saya penting juga, yaitu apa gitu kan ya. Bahwasanya bahasa pemrograman C ini bersifat case sensitive. Case sensitive ini apa gitu kan ya? Case sensitive adalah sebuah aturan di mana besar kecilnya huruf dalam penulisan kode program pada bahasa pemrograman C itu diperhatikan. Maksudnya gimana? Ketika kita menuliskan huruf besar pada variabel, kemudian kita panggil, di pemanggilannya itu juga harus huruf besar. Ketika huruf kecil ya harus huruf kecil. Termasuk ini. Fungsi yang kita tuliskan sekarang include, stdio, integer main, printf, ya, return 0. Ini harus ditulis kecil untuk penulisannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ubah sesuka hati kita, itu akan error. Contohnya print ini. Ketika print ini diganti dengan huruf besar, huruf P, dan juga ketika dijalankan, kita jalankan dengan menggunakan execute untuk compile and run, maka akan muncul error. Nih. Di bawah kita bisa lihat tulisan errornya. Nah, undefined reference to printf. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Artinya apa? Di sini dijelaskan bahwa errornya adalah kode printf dengan huruf P yang besar tidak terdeteksi atau tidak terdefinisi. Artinya apa? Si tulisan atau si kode printf ini yang huruf P-nya besar itu tidak tersedia pada library di stdio, gitu kan ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwasanya kode program pada bahasa C bersifat case sensitive, di mana besar kecilnya huruf itu sangat diperhatikan terhadap error atau tidaknya sebuah program bahasa C. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira untuk pembahasan struktur dasar bahasa pemrograman C kurang lebih demikian ya, karena
untuk struktur dasar bahasa pemrograman C ini itu sederhana, dan juga sangat-sangat mudah dipahami, dihafal, dan juga bisa cepat diimplementasikan bagi kita seorang yang baru belajar memahami bahasa pemrograman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memahami struktur bahasa pemrograman C ini itu sangat sederhana dan juga tidak memerlukan pemikiran yang ekstra gitu kan. Namun untuk proses pengembangannya itu bisa kita gali sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian pembahasan mengenai struktur dasar dari bahasa pemrograman C. Di video selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tipe data dan variabel pada bahasa pemrograman C. Yang menurut saya pembahasan tersebut sangat penting kita pelajari dalam memahami bahasa pemrograman C. Kenapa? Karena tipe data dan variabel ini sebuah fungsi atau sebuah aturan yang kita harus pelajari tidak hanya dalam bahasa pemrograman C saja, tapi di semua bahasa pemrograman kita wajib membahas tersebut. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.